Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 audit, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahap penyelesaian audit atau tanggung jawab setelah penyelesaian audit. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Jaka Prasetya, lalu yang kedua Wahyu Anggi Pratama, lalu yang ketiga Eni Sulistiani, lalu yang keempat saya sendiri Rudi Prasetyo, dan yang terakhir adalah Retno Kiarsi. Silahkan menyimak hasil diskusi kami ya. Baik, yang pertama yaitu tahap penyelesaian audit. Tahap ini dilaksanakan setelah pelaksanaan audit atas berbagai siklus yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, yaitu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus personalia, siklus produksi, siklus investasi dan pendanaan, dan siklus kas. Tahap ini dikatakan sangat penting karena pada tahap penyelesaian audit ini sangat mempengaruhi keberhasilan hasil audit. Keputusan yang diambil auditor selama tahap penyelesaian ini sangat penting untuk mencapai hasil audit yang optimal. Berbagai prosedur yang diterapkan dalam tahap ini menghasilkan bukti tambahan yang dapat mempengaruhi kesimpulan audit. Pengaruh tersebut meliputi kesimpulan akhir atas saldo setiap rekening yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan dan pendapatan auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Prosedur-prosedur yang diterapkan pada tahap penyelesaian audit mempunyai beberapa karakteristik khusus, yaitu yang pertama, prosedur-prosedur tersebut tidak mengacu ke siklus transaksi maupun saldo rekening tertentu. Kemudian yang kedua yaitu prosedur tersebut dilaksanakan setelah tanggal neraca. Yang ketiga yaitu prosedur tersebut sangat memerlukan pertimbangan subjektif auditor. Oleh karena itu, pelaksanaannya semestinya tidak diserahkan kepada asisten auditor. Kemudian yang karakteristik keempat yaitu prosedur-prosedur tersebut biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau akuntan senior yang berpengalaman. Hal ini disebabkan karena diperlukannya pertimbangan subjektif auditor. Baik, slide berikutnya yaitu penyelesaian pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan atau melengkapi pekerjaan lapangan, auditor melaksanakan beberapa prosedur audit untuk menghimpun tambahan bahan bukti audit. Di sini ada 5 prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama, melakukan penelaahan peristiwa kemudian atau subsequent event review. Kemudian yang kedua, yaitu membaca notulen rapat. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan atau melakukan konfirmasi dengan penasihat hukum klien. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghimpun bahan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan yang sudah dan akan mempengaruhi perusahaan klien. Prosedur yang keempat yaitu menghimpun surat representasi klien. Kemudian yang prosedur terakhir yaitu melaksanakan prosedur analitis komprehensif. Kelima prosedur tersebut belum pernah dilaksanakan pada tahap audit bersiklus transaksi sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Prosedur kedua dan kelima di atas memang mirip dengan prosedur yang sama yang telah dibahas pada pembahasan berbagai siklus transaksi sebelumnya. Meskipun demikian, ada perbedaan yang signifikan, yaitu perbedaan lingkup dan sifat pemeriksaan. Nah, berikutnya yaitu melakukan penelaahan peristiwa kemudian atau subsequent event review. Laporan audit pada umumnya diterbitkan sehubungan dengan laporan keuangan historis yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil usaha serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Ada beberapa peristiwa atau transaksi yang mungkin terjadi setelah tanggal tersebut, tetapi sebelum dipublikasikannya laporan keuangan auditan dan laporan audit.
Peristiwa tersebut mungkin mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian dan pengungkapan yang memadai dalam berbagai laporan keuangan tersebut. Periode peristiwa kemudian adalah periode yang dihitung sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal berakhirnya pekerjaan lapangan atau tanggal laporan audit. Jadi, bukan sampai dengan tanggal dipublikasikannya atau diserahkannya laporan audit. Dalam periode tersebut, auditor disyaratkan untuk menemukan terjadinya peristiwa kemudian. Sedangkan terhadap peristiwa setelah tanggal berakhirnya pekerjaan lapangan, auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan peristiwa kemudian. Standar audit mewajibkan prosedur audit untuk memverifikasi peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi kewajaran penyajian atau pengungkapan laporan keuangan atau tidak. Prosedur audit tersebut disebut review atas subsequent event atau post balance sheet review. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang mewajibkan pertimbangan oleh manajemen dan evaluasi oleh auditor, yaitu yang pertama tipe peristiwa kemudian 1 dan yang kedua yaitu tipe peristiwa kemudian 2. Tipe peristiwa kemudian 1 meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Semua informasi yang tersedia sebelum laporan keuangan diterbitkan harus digunakan manajemen dalam mengevaluasi kondisi yang digunakan sebagai dasar estimasi keuangan. Auditor harus meminta klien untuk menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap perubahan estimasi sebagai akibat dari penemuan dan penggunaan suatu bukti yang relevan. Beberapa peristiwa kemudian tipe pertama kadang hanya memerlukan reklasifikasi rekening dan bukan penyesuaian. Contohnya, utang jangka panjang yang harus dibayar kurang dari setahun berikutnya harus dipindahkan ke utang jangka pendek. Contoh peristiwa yang dikelompokkan ke dalam tipe pertama yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah yang pertama yaitu kerugian akibat piutang tak tertagih yang disebabkan adanya pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan dan menuju kepailitan sesudah tanggal neraca merupakan indikasi keadaan yang ada pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu penyelesaian tuntutan hukum baik yang dilakukan klien maupun yang ditujukan pada klien yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang atau piutang yang dicatat, membutuhkan penyesuaian laporan keuangan jika peristiwa yang menimbulkan tuntutan tersebut telah terjadi atau ada sebelum tanggal neraca. Yang ketiga yaitu penghentian operasi perusahaan cabang dengan rugi terestimasi yang diakibatkan oleh kondisi yang ada sebelum tanggal neraca. Yang keempat yaitu pelepasan atau disposal peralatan yang tidak digunakan dalam aktivitas operasi pada harga di bawah nilai buku sekarang. Dan yang terakhir yaitu penjualan investasi pada harga di bawah kos tercatat. Tipe peristiwa kemudian yang kedua yaitu meliputi peristiwa-peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, tetapi kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Contoh peristiwa yang dikelompokkan ke dalam tipe kedua yang tidak memerlukan penyesuaian tetapi memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah yang pertama, penjualan obligasi maupun penerbitan saham. Yang kedua, akuisisi pada perusahaan lain. Yang ketiga, tidak diasuransikannya kerugian aktiva tetap yang disebabkan kebakaran yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang keempat yaitu bisnis kombinasi. Misalnya perusahaan klien akan merger dengan sebuah perusahaan lain. Yang kelima yaitu perubahan struktur modal.
Yang ke-6 yaitu pengumuman dividen saham ataupun dividen atas yang lain dari biasanya. Berikutnya yaitu penurunan nilai pasar sekuritas terjadi karena investasi sementara atau penjualan kembali. Dan yang terakhir yaitu penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk membatasi penjualan di masa depan dari suatu produk. Berikutnya yaitu prosedur audit yang dapat dilakukan auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian. Ada beberapa prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian, antara lain yaitu yang pertama, membaca dan menganalisis laporan keuangan interim terbaru setelah tanggal neraca serta membandingkannya dengan laporan keuangan tahunan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada manajer atau eksekutif perusahaan mengenai apakah laporan keuangan interim telah disajikan dengan dasar yang sama dengan penyusunan laporan keuangan tahunan. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan kepada pejabat atau eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi. Pertanyaan yang dapat diajukan antara lain, apakah ada kewajiban, persyaratan, atau komitmen lain yang ada pada tanggal neraca? Berikutnya, apakah ada perubahan signifikan dalam modal saham, utang jangka panjang, atau modal kerja pada saat pengajuan pertanyaan tersebut? Yang ketiga yaitu apakah ada perubahan signifikan dalam estimasi yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan? Berikutnya yaitu apakah ada penyesuaian luar biasa yang dibuat selama periode setelah tanggal neraca. Prosedur audit yang berikutnya yaitu membaca notulen rapat para pemegang saham, direktur, komite resmi lainnya. Berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan kepada konsultan hukum klien mengenai adanya tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Prosedur berikutnya yaitu mendapatkan surat representasi dari manajer yang berwenang mengenai peristiwa kemudian yang perlu penyesuaian dan pengungkapan yang bertanggal sama dengan tanggal laporan audit. Prosedur berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan tambahan, dan yang terakhir yaitu melaksanakan beberapa prosedur yang dipertimbangkan perlu dan semestinya dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan prosedur, pengajuan pertanyaan, dan pembicaraan yang telah dilaksanakan. Pengaruh peristiwa kemudian terhadap laporan audit ialah kegagalan mengungkapkan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menyebabkan penyimpangan dari laporan audit bentuk standar. Auditor dapat mengeluarkan laporan audit sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapat tidak wajar apabila peristiwa kemudian sangat material. Dan yang kedua yaitu pendapat menolak memberikan pendapat. Oke, kita lanjut ke materi menelaah notulensi rapat. Notulensi rapat para pemegang saham, direktur, komite resmi lainnya dapat berisi hal-hal yang secara signifikan berkaitan erat dengan audit yang dilaksanakan. Misalnya, yang pertama itu ada otorisasi pengeluaran obligasi, kemudian otorisasi pengeluaran saham baru, kemudian otorisasi pembelian kembali saham sendiri, kemudian otorisasi pembayaran dividen, dan yang terakhir otorisasi penghentian jenis produk tertentu. Nah, dari kelima hal tersebut, pada asersi manajemen dalam laporan keuangan, informasi yang diperoleh dari penelaah tersebut dapat menyebabkan auditor melakukan pengujian substantif tambahan dan meminta klien mengungkapkan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan. Pemahaman auditor atas notulen rapat harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Kemudian kita masuk ke materi mengajukan pertanyaan atau konfirmasi kepada penasehat hukum klien.
Pengajuan pertanyaan atau konfirmasi dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan tuntunan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan yang mempengaruhi usaha dan keuangan klien di masa mendatang. Kontingensi adalah keadaan, situasi, atau kondisi yang meliputi ketidakpastian yang mungkin melibatkan keuntungan atau kerugian di masa mendatang. 3 kondisi yang disyaratkan dalam kewajiban kontingensi yaitu: yang pertama, terdapat pembayaran masa depan yang potensial pada pihak luar atau penilaian kembali aset akibat kondisi yang telah terjadi. Yang kedua, terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran masa depan atau penilaian kembali. Yang ketiga, hasil hanya dapat dipastikan oleh peristiwa masa depan. Nah, ketidakpastian pembayaran masa depan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan. Standar akuntansi mendeskripsikan 3 jenis kemungkinan kejadian dan perlakuan akuntansi untuk masing-masing kemungkinan tersebut, yaitu yang pertama, kemungkinan kejadian kecil sehingga tidak diperlukan adanya pengungkapan. Kemudian, yang kedua, kemungkinan kejadian logis sehingga diperlukan adanya pengungkapan pada voidness. Yang ketiga, kemungkinan kejadian besar atau cenderung terjadi. Nah, pada jenis kejadian ini terdapat 2 alternatif, teman-teman, perlakuan akuntansinya. Jika jumlah kewajiban dapat diestimasi secara logis, maka dicatat sebagai kewajiban bersyarat yang disesuaikan dalam laporan keuangan. Jika jumlah kewajiban tidak dapat diestimasi secara logis, maka diperlukan pengungkapan pada footnotes. Nah, kontingensi sendiri itu dapat timbul karena yang pertama, ketidakpastian jumlah pajak terutang atau adanya perselisihan pajak pendapatan. Yang kedua, pemberian jaminan atau garansi produk. Yang ketiga, adanya tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Yang keempat, jaminan untuk obligasi. Auditor tuh harus menghimpun bahan bukti mengenai yang pertama, keberadaan keadaan, situasi, atau kondisi yang meliputi ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan kerugian pada perusahaan sebagai akibat adanya tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Periode atau wakil terjadinya kejadian yang menyebabkan tindakan hukum tersebut. Yang ketiga, tingkat kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Yang keempat, jumlah kerugian potensial. Prosedur yang dapat dilaksanakan auditor untuk itu adalah yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada dan diskusi dengan manajemen. Yang kedua, membaca notulen rapat dewan komisaris. Yang ketiga, menelaah perjanjian kontrak atau pinjaman. Yang keempat, konfirmasi dengan bank mengenai adanya jaminan atau agunan pinjaman. Yang kelima, auditor meminta manajemen perusahaan membuat letter of inquiry yang isinya meminta penasehat hukum klien menerangkan secara langsung mengenai masalah hukum klien kepada auditor. Tujuan utama auditor memverifikasi kewajiban kontingensi adalah yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi dari kewajiban kontingensi untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasikan kontingensi secara layak. Yang kedua, mengidentifikasi derajat kontingensi yang belum teridentifikasi oleh manajemen. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi menghimpun surat representasi klien. Auditor disyaratkan untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar pengauditan. Auditor mengandalkan representasi klien untuk yang pertama, mengonfirmasikan pernyataan lisan yang disampaikan pada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan ketepatan representasi yang kontinu. Yang ketiga, menurunkan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Representasi klien melengkapi dan mendukung prosedur audit lainnya. Isi representasi klien itu dapat meliputi: yang pertama, pengakuan manajemen mengenai tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang kedua, tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang ketiga, kelengkapan dan tersedianya semua notulensi rapat. Yang keempat, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keenam, ketidakpatuhan dengan berbagai isi perjanjian kontrak yang mungkin berdampak pada laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang kedelapan, ketidakberesan yang melibatkan karyawan dan manajemen. Yang kesembilan, komunikasi dari instansi pemerintahan mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik pelaporan keuangan. Yang ke-10, rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi dan lain sebagainya.
Nah, apabila auditor dapat memperoleh representasi klien, maka laporan audit bentuk standar dapat dikeluarkan. Apabila ada pembatasan lingkup, maka perlu dipertimbangkan dahulu materialitasnya. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai melaksanakan prosedur analisis komprehensif. Prosedur analisis mencangkup penggunaan rasio dan teknik pembandingan lainnya. Prosedur analisis ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mengambil kesimpulan mengenai audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam melakukan penelaahan menyeluruh, auditor membaca dan menganalisis laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan dan mempertimbangkan kecukupan bukti yang dihimpun untuk mengatasi adanya saldo yang jumlahnya tidak wajar atau tidak seperti yang diharapkan. Prosedur analisis ini kemudian diterapkan pada laporan keuangan untuk menentukan apakah ada hubungan yang tidak wajar yang masih ada. Apabila ternyata masih ada, maka auditor perlu melaksanakan prosedur audit tambahan. Data perusahaan yang dapat dibandingkan adalah dengan yang pertama, hasil perusahaan yang diharapkan, misalnya seperti yang tercantum dalam anggaran. Yang kedua, data industri, dan yang ketiga adalah data non-keuangan yang relevan, seperti jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja. Pengevaluasian temuan. Auditor melaksanakan pengevaluasian atas temuan dengan tujuan yang pertama, untuk menentukan jenis pendapatan yang akan diberikan. Yang kedua, untuk menentukan apakah standar pengauditan telah dilaksanakan dengan baik dalam audit. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melaksanakan beberapa langkah, yaitu yang pertama, membuat penetapan akhir mengenai materialitas dan risiko audit. Yang kedua, melakukan penelaahan teknis mengenai laporan keuangan. Yang ketiga, merumuskan pendapatan dan membuat draft laporan audit. Yang keempat, melakukan penelaahan akhir atas kertas kerja. Membuat penetapan akhir mengenai materialitas dan risiko audit. Tahap ini perlu dilakukan sebelum memutuskan pendapat yang akan diberikan atas laporan keuangan klien. Titik awal proses ini adalah menjumlahkan seluruh salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan atau seluruh akun yang tidak dikoreksi oleh klien. Berkaitan dengan hal ini, ada dua kasus yang mungkin ditemui oleh auditor, yaitu yang pertama, salah saji yang tidak atau belum dikoreksi mungkin secara individual tidak material sehingga auditor tidak meminta pembetulan atau koreksi. Klien tidak mau melakukan koreksi sesuai dengan yang diminta oleh auditor. Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah menentukan pengaruh jumlah seluruh salah saji pada laba bersih dan elemen laporan keuangan lain yang terkait dengan salah saji seperti aktiva lancar atau utang lancar. Penentuan salah saji oleh auditor dalam suatu akun meliputi beberapa komponen. Yang pertama adalah salah saji yang tidak dikoreksi atau terdeteksi melalui pengujian substantif. Yang kedua, proyeksi salah saji yang tidak dikoreksi yang diperkirakan melalui teknik sampling audit. Yang ketiga, estimasi salah saji yang dideteksi melalui prosedur analisis dan yang dikuantifikasikan dengan prosedur audit lainnya. Jumlah ketiga komponen tersebut untuk suatu akun sering disebut dengan likely misstatement. Jumlah seluruh likely misstatement dalam suatu akun sering disebut dengan aggregate likely misstatement. Penetapan aggregate likely misstatement dapat meliputi pengaruh setiap likely misstatement yang belum dikoreksi pada periode sebelumnya terhadap laporan keuangan periode berjalan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang melakukan penelaahan teknis mengenai laporan keuangan. Nah, banyak kantor akuntan publik atau KAP yang mempunyai checklist atau daftar pengecek rincian laporan keuangan. Daftar ini diisi oleh auditor yang melakukan penelaahan. Daftar yang sudah lengkap ditelaah lagi oleh manajer atau partner.
Nah, checklist meliputi hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan isi setiap laporan keuangan dan hal-hal lain yang harus diungkapkan. Checklist yang telah lengkap dan temuan yang diperoleh melalui penelaahan harus dimasukkan ke dalam kertas kerja. Yang selanjutnya yaitu merumuskan pendapat dan membuat draft laporan audit. Selama pelaksanaan audit, berbagai pengujian audit telah dilaksanakan oleh auditor. Pelaksanaan pengujian audit dapat dilaksanakan oleh beberapa auditor yang menangani beberapa area yang berbeda. Nah, pada setiap selesai dilaksanakannya prosedur pengujian audit, staf yang melaksanakan prosedur tersebut diharapkan untuk meringkas temuannya. Berbagai ringkasan temuan tersebut kemudian digabungkan dan dievaluasi untuk menentukan pendapat yang diberikan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Proses ini biasanya dilaksanakan oleh partner. Aktivitas ini bisa juga dilakukan oleh manajer dan ditelaah kembali oleh partner. Yang selanjutnya yaitu melakukan penelaahan akhir atas kertas kerja. Nah, setiap kertas kerja yang telah ditelaah oleh supervisor, hal ini dimaksudkan untuk menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan, bukti yang dihimpun, dan kesimpulan yang ditarik oleh pembuat kertas kerja. Nah, meskipun demikian, penelaahan tambahan terhadap kertas kerja perlu dilakukan pada tahap akhir pekerjaan lapangan oleh anggota tim audit. Hal ini dapat dilaksanakan oleh partner maupun manajer. Manajer dapat melakukan penelaahan atas kertas kerja yang dibuat oleh seorang auditor maupun yang dibuat oleh asisten atau junior auditor yang telah ditelaah oleh senior auditor. Partner dapat melakukan penelaahan atas kertas kerja yang dibuat oleh manajer. Penelaahan atas kertas kerja lain yang dipilih. Alasan perlunya penelaahan atas kertas kerja yaitu yang pertama yaitu untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh KAP. Lalu yang kedua, beberapa KAP memiliki kualitas kinerja staf yang bervariasi sehingga diperlukan penelaahan oleh senior auditor untuk menjaga keseragaman kualitas audit. Lalu yang ketiga, mengatasi bias yang sering muncul dalam pertimbangan auditor. Nah, auditor harus berupaya menjaga konsistensi tujuan, meskipun ada kemungkinan hilangnya perspektif kewajaran ketika menghadapi masalah kompleks yang harus segera diselesaikan. Lalu yang selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan klien. Nah, komunikasi oleh auditor dapat dilaksanakan dengan yang pertama yaitu komite audit, lalu yang kedua dengan manajemen. Komunikasi yang dapat dilakukan auditor dengan komite audit adalah komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern klien atau mengenal pelaksanaan audit. Komunikasi manajemen dapat dilaksanakan melalui manajemen letter atau surat pernyataan manajemen. Yang selanjutnya yaitu komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan SPI atau struktur pengendalian intern. Selama melaksanakan audit, auditor mungkin mengetahui persoalan yang menyangkut SPI yang mungkin perlu diketahui oleh komite audit. Persoalan yang diharuskan untuk dilaporkan kepada komite audit disebut dengan reportable condition atau kondisi yang dilaporkan. Suatu persoalan SPI yang perlu dilaporkan apabila menunjukkan kekurangan yang material dalam rancangan atau pelaksanaan SPI yang bisa berakibat buruk pada efektivitas proses dan sistem akuntansi. Auditor tidak berkewajiban untuk mencari kondisi yang dilaporkan, tetapi auditor mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui yang pertama yaitu pertimbangannya atau pemahamannya atas unsur-unsur SPI, dan yang kedua yaitu penerapan prosedur audit terhadap saldo maupun transaksi. Nah, dalam menentukan permasalahan apa saja yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan, auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berhubungan dengan satuan usaha tersebut, seperti ukuran, kerumitan, dan keanekaragaman aktivitas, struktur organisasi, dan karakteristik pemilikan. Komunikasi sebaiknya dilaksanakan dalam bentuk suatu laporan tertulis. Distribusi tersebut harus dibatasi pada komite audit
manajemen, dan anggota organisasi klien lain yang berwenang. Nah, laporan tersebut harus yang pertama, yaitu mengindikasikan kegunaan audit laporan keuangan adalah memberikan pendapat atas laporan keuangan, bukan menyediakan mengenai struktur pengendalian intern klien. Lalu yang kedua, laporan harus mencakup definisi reportable condition. Lalu yang ketiga, laporan harus mencakup pembatasan distribusi laporan. Lalu yang selanjutnya yaitu komunikasi mengenai pelaksanaan audit, yaitu dengan komite audit. Auditor harus menentukan bahwa masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan kepada komite audit. Auditor harus menjamin bahwa komite audit menerima dominasi tambahan mengenai lingkup dan hasil audit yang dapat membantu komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengungkapan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Nah, komunikasi ini bisa berbentuk lisan ataupun tertulis. Komunikasi dengan komite audit bisa meliputi masalah-masalah. Yang pertama yaitu tanggung jawab auditor berdasarkan standar pengauditan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk yang pertama jaminan yang disediakan audit bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Lalu konsep materialitas yang digunakan dalam audit, dan yang terakhir yaitu jenis pengujian yang dilaksanakan. Lalu masalah yang berikutnya yaitu kebijakan akuntansi yang signifikan, termasuk pilihan dan perubahan kebijakan akuntansi serta metode akuntansi yang digunakan untuk transaksi yang tidak biasa. Dan yang selanjutnya itu pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, termasuk dasar pertimbangan yang dilakukan dan proses pembuatan estimasi. Lalu penyesuaian audit yang signifikan yang berdampak signifikan atas proses pelaporan satuan usaha. Lalu yang kelima yaitu ketidaksepakatan dengan manajemen. Lalu yang keenam, konsultasi dengan akuntan lain mengenai masalah akuntansi dan pengauditan. Dan yang terakhir yaitu kesulitan yang dijumpai selama pelaksanaan audit. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang menyusun manajemen letter atau surat pernyataan manajemen. Nah, selama melaksanakan audit, auditor harus mengamati berbagai operasi dan organisasi bisnis klien. Manajemen letter berisi rekomendasi-rekomendasi yang tidak diisyaratkan untuk dikomunikasikan dengan komite audit. Rekomendasi tersebut biasanya berkaitan erat dengan usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan klien. Oleh karena itu, manajemen letter menunjukkan pelayanan yang diberikan auditor agar klien puas. Pelayanan ini menunjukkan adanya perhatian auditor terhadap kesejahteraan dan masa depan klien. Beberapa auditor mengkombinasikan manajemen letter dengan sebuah dokumen pendukung tentang kekurangan signifikan dan kelemahan material. Pada lingkup audit yang lebih kecil, umumnya auditor mengkomunikasikan saran perbaikan operasional secara lisan daripada menggunakan manajemen letter. Nah, manajemen letter itu dapat mencakup komentar atas yang pertama yaitu struktur pengendalian intern yang bukan termasuk reportable condition. Lalu yang kedua sumber daya manajemen seperti kas, persediaan dan investasi. Lalu yang terakhir yaitu tentang masalah perpajakan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tanggung jawab setelah audit, di mana tanggung jawab setelah audit meliputi beberapa pertimbangan. Di sini di buku ini tertulis ada 3 pertimbangan. Untuk pertimbangan yang pertama yaitu peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan tanggal dipublikasikannya laporan audit. Nah, di sini sebenarnya auditor itu tidak bertanggung jawab untuk menemukan hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan auditan setelah tanggal laporan audit. Meskipun begitu, apabila kejadian tersebut timbul, auditor perlu mempertimbangkan apakah perlu ada pengungkapan atau penyesuaian laporan keuangan. Apabila auditor menetapkan perlunya penyesuaian atau pengungkapan dan manajemen pun setuju, maka auditor dapat mengeluarkan laporan auditan bentuk baku.
Sebagai alternatif, nanti auditor dapat menggunakan penanggalan ganda. Untuk pertimbangan selanjutnya yaitu adanya penemuan fakta-fakta baru, di mana fakta-fakta baru yang ditemukan mungkin akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan yang berakibat menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan. Di sini sama ya, auditor itu sebenarnya tidak bertanggung jawab untuk menemukan fakta-fakta yang ada. Meskipun demikian, auditor tetap harus memastikan keandalan informasi jika auditor menemukan fakta yang mempengaruhi laporan yang dikeluarkan. Apabila penyelidikan auditor menunjukkan adanya fakta tersebut, dan auditor yakin bahwa informasi tersebut penting bagi keandalan laporan keuangan, auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pengandalan atau pemanfaatan di masa datang atas laporan audit. Nah, langkah-langkah tersebut meliputi pemberitahuan tertulis kepada klien bahwa laporan audit tidak dapat lagi dikaitkan dengan laporan keuangan. Untuk yang kedua, dapat memberitahukan secara tertulis kepada badan yang berwenang seperti Bapepam bahwa laporan audit tidak dapat diandalkan lagi. Untuk yang ketiga yaitu dapat memberitahukan secara tertulis melalui badan yang berwenang yaitu Bapepam kepada setiap individu yang diketahui mengandalkan laporan keuangan bahwa laporan audit tidak dapat diandalkan lagi. Nah, untuk pertimbangan yang ketiga yaitu adanya penemuan prosedur yang tidak dilaksanakan. Setelah tanggal laporan audit, ada kemungkinan auditor itu menyimpulkan bahwa satu atau lebih prosedur audit yang dianggap perlu sesuai keadaan tidak dilaksanakan selama pelaksanaan audit. Standar pengauditan tidak mensyaratkan auditor untuk melaksanakan penelaahan post-audit atas pekerjaan lapangan. Meskipun demikian, penemuan adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan dapat diketahui melalui dua cara. Yang pertama, berdasarkan pelaksanaan program pengendalian kualitas kantor akuntan publik, dan yang kedua atas pelaksanaan peer review. Seperti telah dijelaskan, auditor tidak berkewajiban melaksanakan prosedur audit setelah laporan audit dikeluarkan. Meskipun demikian, karena ada potensi kewajiban dan masalah hukum, auditor perlu melakukan konsultasi dengan pihak yang berwenang untuk menentukan tindakan yang tepat. Pada banyak kasus, auditor akan menetapkan atau menilai penting tidaknya prosedur yang tidak dilaksanakan tersebut atas laporan keuangan secara keseluruhan. Penetapan tersebut dilakukan dengan menelaah kertas kerja dan mendiskusikan dengan staf auditor. Berdasar informasi tersebut, auditor dapat mengevaluasi kembali lingkup audit secara keseluruhan. Jadi, auditor akan menentukan apakah lingkup audit masih memadai meski ada prosedur pengujian yang tidak dilaksanakan atau dilakukan. Sebagai contoh, auditor tidak melaksanakan penelaahan notulen rapat dan verifikasi kesesuaian saldo. Meskipun demikian, auditor dapat menyimpulkan bahwa konfirmasi jangka panjang adalah memadai untuk memperoleh bukti asersi kebenaran dan keterjadian hak dan kewajiban serta penilaian atau pengalokasian utang jangka panjang. Apabila kesimpulan yang diambil adalah negatif,
Auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pengandalan atau pemanfaatan di masa datang atas laporan audit. Langkah tersebut sama dengan langkah yang dilakukan pada kejadian adanya penemuan fakta-fakta baru. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti teman-teman bisa bertanya di tele dan kami diskusikan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.